Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maskur, mahasiswa S2 Sosiologi FISIP UNER. Pada kesempatan ini akan menyampaikan sebuah tugas mata kuliah transformasi konflik dan perdamaian. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan teori tentang teori konflik Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf adalah salah seorang tokoh pencetus teori konflik yang dikenal dalam teori sosiologi. Dia merupakan salah satu tokoh dari anggota Komisi Komunitas Eropa yang bertanggung jawab pada bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian, sehingga dia sangat dikenal di Eropa, khususnya di kampusnya. Tokoh Ralph Dahrendorf ini adalah salah satu penentang utama dari teori struktural fungsionalisme, yang mana dia menentang pendapat bahwa masyarakat itu terjadi semacam ada kesepakatan sehingga terbentuk sebuah masyarakat yang harmonis. Menurut Dahrendorf, sesungguhnya wajah masyarakat sebenarnya justru memperlihatkan konflik dan perubahan. Oleh karena itu, dia mengatakan di dalam masyarakat, struktur sosial masyarakat itu justru banyak ada kelompok-kelompok terkoordinasi atau yang dikenal dengan ICAS, Imperatively Coordinated Association. Itu wajah sesungguhnya dari struktur sosial di masyarakat. Jadi dipenuhi dengan konflik dan perubahan. Menurut Dahrendorf, konflik itu hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Sehingga ketika sebuah struktur sosial tidak ada relasi sistem, jika tidak ada terhubung sistem masyarakat, sebuah sistem, maka tidak akan pernah terjadi konflik. Misalnya masyarakat Madura dengan masyarakat Jogja, jika tidak pernah ada sebuah komunikasi, hubungan atau relasi, maka tidak akan pernah terjadi konflik dengan mereka. Terjadinya konflik itu karena adanya sebuah relasi dalam sebuah sistem, Ini teori ini tentu sesuai dengan zaman Dahrendorf, karena pada waktu itu masih belum ada semacam hubungan maya, internet yang tersambung antara masyarakat satu dengan masyarakat lain atau individu lain, melalui baik itu internet ataupun media sosial. Nah, menurut Dahrendorf, justru masyarakat itu, relasi sosial itu dibentuk dengan keterpaksaan. Makanya sekali lagi dia termasuk penentang dari teori strukturalis fungsionalisme. Yang kedua yang perlu difahami dalam teori Ralph Dahrendorf ini yaitu relasi-relasi dalam struktur sosial. Dalam kenyataannya, struktur sosial di masyarakat itu terjadi dua gap, yaitu antara masyarakat superordinat dan subordinat, atau antara pemilik kekuasaan dan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Pemilik kekuasaan tentu mempunyai hak untuk mengontrol dan memberi sanksi, sementara yang tidak memiliki kekuasaan, dia itu adalah objek yang dikontrol dan mendapat sanksi atau mendapat hukuman.
istilah lain, pihak penguasa atau otoritas dia mempunyai hak untuk mengatur atau kelas yang mengatur, sementara subordinat atau orang yang dikuasai adalah yang diatur, kelas yang diatur. Seperti itulah struktur masyarakat yang ada di dalam sebuah sistem, dan ini sebenarnya lebih jelas diterapkan di dalam sebuah perusahaan atau instansi-instansi yang terkait dengan ekonomi, karena konteks Rahdah Randolph berbicara adalah yaitu kelas-kelas dalam ekonomi. Yang perlu diperhatikan, kelas ruling atau kelas pengatur atau kelas otoritas itu adalah posisi yang sangat langka, dan sangat rentan untuk direbut. Jadi posisi sebagai superordinat, posisi sebagai penguasa itu adalah posisi yang sangat langka, di samping juga tentu adalah posisi yang sangat tinggi, yang berkelas, dalam arti posisi yang diinginkan oleh banyak kelompok, diinginkan oleh banyak orang. Maka karena posisinya adalah posisi yang sangat langka dan sangat menentukan, maka untuk mendapatkan kelas seperti ini, maka mereka yang terjadi adalah saling bersaing, saling berkelahi, dan bahkan saling mencari legitimasi untuk menduduki kelas superordinat atau kelas yang memiliki kekuasaan atau pemilik otoritas. Maka dari situlah terjadi yang namanya saling bersaing, saling berkelahi, dan mencari legitimasi. Inilah sebenarnya yang membuat terjadinya sebuah konflik. Baik, teman-temanku sekalian, konflik dan perubahan sosial itu tidak akan pernah terjadi jika orang-orang yang berada di posisi subordinat atau orang yang dikuasai itu tidak memiliki kesadaran bahwa hak-haknya itu dirampas, atau hak-haknya ada yang kurang dari haknya yang dikuasai oleh orang-orang yang berada di posisi superordinat. Rahdah Randolph menjelaskan bahwa proses terjadinya sebuah konflik dari sebuah kelompok itu yang pertama diawali dari adanya kepentingan semu atau yang disebut dengan latent interest. Latent interest ini berada di tingkat individu yang dia tidak memiliki kesadaran bahwa dia ditindas oleh orang yang berada di atasnya atau orang yang berada di yang menguasai dia. Kumpulan dari orang-orang ini atau latent interest ini itu membentuk sebuah grup yang disebut dengan kepentingan semu, yang berkelompok. Ini disebut dengan quasi group, yaitu grup yang semu, dari orang-orang yang tidak menyadari akan haknya yang dirampas oleh pemilik kekuasaan atau orang-orang yang berada di superordinat, itu berada di sebuah grup yang disebut dengan quasi group atau kepentingan semu yang berkelompok. Jika kepentingan semu ini berkelompok, baru ketika ada penyadaran dari salah seorang yang berada di situ atau orang lain yang memberikan penyadaran kepada mereka, maka terjadilah yang namanya kelompok kepentingan nyata. Dan mereka sadar
bahwa hak-hak mereka ditindas, bahwa beberapa kepentingan mereka justru tertahan oleh para pemilik superordinat, maka terjadilah kelompok yang disebut dengan kelompok kepentingan nyata, atau istilah Dahrendorf yaitu imperative coordinate association atau grup yang interest. Maka terjadilah kelompok ini. Maka kata Dahrendorf, syarat untuk terjadinya kelompok seperti ini, kelompok kepentingan ini, yaitu adanya orang yang berani memberikan penyadaran kepada mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ketika sebuah kelompok kepentingan nyata itu sudah tersadar, maka mereka akan melakukan perjuangan, memperjuangkan hak-hak mereka. Lalu tentu endingnya kalau dia kuat, maka dia akan bisa mengalahkan kelompok-kelompok superordinat tadi. Ketika dia bisa mengalahkan, maka terjadilah yang namanya redistribusi kekuasaan atau wewenang. Bukan merebut kekuasaan dari superordinat, tetapi otoritas atau kewenangannya bisa terbagi, dalam arti kepentingannya itu tidak hanya bisa menindas, tetapi dia bisa mempunyai kekuatan penyeimbang, sehingga beberapa kepentingan dari superordinat dan kepentingan dari subordinat, ya, orang yang dikuasai, itu bisa terkomunikasi dengan baik. Maka ending dari teori dari Dahrendorf ini, ketika terjadi sebuah redistribusi kekuasaan dan wewenang, maka terjadilah yang namanya perubahan sosial. Itu inti dari teori konflik dari Ralph Dahrendorf, ya. Tentu teori ini cocok jika dikaitkan dengan sebuah perusahaan atau sebuah pabrik yang di situ ada pihak otoritas yang memerintah, memberikan sanksi, dan di situ juga ada kelompok yang diperintah dan yang diberi sanksi. Maka sekali lagi teori ini hanya cocok untuk diaplikasikan kepada sebuah perusahaan atau di instansi-instansi yang terdapat dua kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai. Dalam hal ini mungkin selain perusahaan-perusahaan yang bersifat ekonomi, ini juga bisa diterapkan mungkin di sebuah lembaga pendidikan, ya. Dalam hal ini saya ingin memberikan contoh teori dalam sebuah lembaga pendidikan, ya. Di lembaga pendidikan tertentu itu ada pihak-pihak yang memerintah, yang mempunyai otoritas, ya. Dia yang memberikan aturan-aturan kepada seluruh pegawainya, baik yang terdiri dari para guru maupun para tenaga kependidikan seperti CS, TU, cleaning service, dan juga keamanan. Nah, maka dalam hal ini ketika ada aturan-aturan yang sangat memberatkan, maka pihak-pihak yang diperintah ini bisa memberikan penyeimbang kepada pihak-pihak yang berotoritas tadi. Maka dalam hal ini agar terjadi keseimbangan, maka pihak-pihak yang diperintah ini, misalnya pihak guru, pihak tenaga keamanan atau tenaga kebersihan, itu bisa melakukan dialog dengan pemilik sekolah atau orang-orang, individu-individu tertentu yang memegang otoritas. Maka disitulah sebenarnya penerapan teori dari Dahrendorf ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.